Bursa transfer Januari sudah dekat dan AC Milan semakin gencar mencari penyerang baru. Nama yang tiba-tiba muncul dan cukup mengejutkan adalah Mauro Icardi, mantan kapten rival sekota mereka, Inter Milan. Menurut jurnalis Matteo Moretto dalam kanal YouTube Fabrizio Romano, Icardi sebenarnya bukan target utama, namun ia justru ditawarkan kepada Milan karena situasinya di klub sekarang sedang sulit. Ia disebut tidak mendapatkan tempat akibat keberadaan Osimhen. Namun Moretto menyebut bahwa Milan tidak terlalu antusias, tapi juga tidak langsung menolak. Ia bahkan memberi gambaran peluang yang sangat kecil namun tetap ada, yakni sekitar 2,3%. Meski penuh kontroversi di masa lalu, kualitas Icardi di Italia tidak perlu diragukan. Dari 219 laga Serie A bersama Sampdoria dan Inter Milan, ia mencatatkan 121 gol dan 31 assist. Di usia 32 tahun, Icardi sejatinya bisa menjadi solusi jangka pendek pada Januari jika Milan membutuhkan tambahan gol cepat untuk mendukung ambisi mereka untuk meraih Scudetto. Menurut calciomercato.com, perjalanan Francesco Camarda di Lecce pada paruh pertama musim ini masih belum stabil, meski dianggap wajar karena ini adalah musim pertamanya bermain di level Serie A. Di awal musim Camarda sempat menjadi starter. Ia bermain 83 menit pada laga perdana melawan Genoa dan kembali turun sejak awal saat Lecce menghadapi Milan di pekan kedua. Namun setelah itu, ia mengalami cedera otot dan harus ditarik keluar lebih cepat. Sejak cedera tersebut, pelatih Lecce Eusebio Di Francesco lebih sering menurunkannya dari bangku cadangan. Perubahan nasib sempat terjadi pada 28 Oktober ketika Camarda masuk di menit ke-65 saat melawan Bologna dan berhasil mencetak gol pertamanya di Serie A, gol yang sangat berarti bagi dirinya. Meski gol tersebut memberi harapan, Di Francesco ternyata belum sepenuhnya yakin. Butuh waktu hampir sebulan sampai sang pelatih memberinya kesempatan lagi untuk menjadi starter. Situasi inilah yang membuat petinggi AC Milan termasuk Zlatan Ibrahimovic ikut turun tangan memantau perkembangannya langsung di Lecce. Tim pembantu bakat Milan juga terus mengawasinya, sebab saat ini fokus utama klub adalah memastikan perkembangan teknis Camarda tetap berjalan meski ia sedang berada dalam masa sulit. Kedatangan Christopher Nkunku ke AC Milan ternyata tidak berjalan mulus sejak hari pertama. Ia datang di akhir bursa transfer musim panas dan sampai sekarang belum mencetak satupun gol di Liga, meski sudah beberapa kali turun sebagai starter. Menurut laporan El Giornale, pelatih Max Allegri sebenarnya terkejut dengan transfer bernilai 40 juta euro itu. Selama berminggu-minggu ia meminta penyerang murni, tetapi klub justru menghadirkan seorang yang bukan berposisi sebagai penyerang murni. Laporan tersebut juga menyebut bahwa direktur olahraga Iglitare tidak begitu puas dengan keputusan itu. Disebutkan bahwa transfer Nkunku diselesaikan berkat hubungan baik CEO Giorgio Forlani dengan Chelsea. Artinya Forlani diduga mengambil langkah yang berbeda dari keinginan pelatih dan direktur klub demi menjaga hubungan dengan klub Inggris tersebut. Tanda-tanda kebingungan Allegri soal peran Nkunku sudah terlihat sejak awal musim. Setelah kemenangan 2-0 atas Lecce pada Agustus, ia sempat ditanya bagaimana rencananya maksimalkan Nkunku. Allegri menjawab bahwa ia tidak tahu bagaimana harus menggunakannya, meski mengakui kualitas sang pemain. Ia menambahkan bahwa tim sebenarnya sudah punya banyak penyerang bagus dan yang terpenting adalah menemukan keseimbangan di lini depan. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa Massimiliano Allegri sendiri belum menemukan posisi yang jelas untuk Christopher Nkunku di dalam tim. Seiring musim berjalan, keraguan soal keputusan AC Milan membawa kembali Massimiliano Allegri perlahan menghilang. Di periode keduanya di San Siro, Allegri terbukti menjadi pilihan tepat. Rossoneri kini mantap berada di puncak klasmen Serie A. Tuttosport menyoroti bagaimana Allegri memenuhi dua syarat pelatih sukses, yakni mampu memberikan hasil dan mampu maksimalkan potensi skuad. Setiap pemain merasa punya peran dalam perjalanan tim mengejar gelar juara. Ujian terbesar tertuju pada cara Allegri mengelola skuad, terutama dalam memaksimalkan pemain yang sebelumnya jarang tampil. Dua contoh paling jelas adalah Samuel Ricci dan Ruben Loftus-Cheek. Keduanya sebelumnya berada di posisi paling bawah dalam urutan pemain, tetapi perlahan kepercayaan diri mereka tumbuh seiring dengan menit bermain yang diberikan secara bertahap.
Performa saat melawan Torino menjadi bukti nyata perkembangan tersebut. Samuel Ricci yang masuk dari bangku cadangan tampil solid dan menciptakan assist penting untuk gol kemenangan. Sementara itu Ruben Loftus-Cheek menunjukkan fleksibilitas luar biasa dengan bermain di 3 posisi berbeda dalam satu pertandingan, menjadikannya kartu liar yang sangat berguna bagi Allegri. Ricci dan Loftus-Cheek kini tak lagi sekedar pemain pelapis, melainkan sudah berubah menjadi pemain inti tambahan. Keberhasilan Allegri mengembangkan mereka membuka harapan baru untuk Christopher Nkunku. Nkunku mulai terlihat lebih hidup di babak kedua saat melawan Torino ketika dipasangkan dengan Christian Pulisic. Dengan pendekatan Allegri yang sabar dan efektif, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain berikutnya yang tampil menonjol dan menunjukkan nilai transfer mahalnya. Sejak datang dari Real Madrid musim panas lalu, Luka Modric langsung menjadi sosok penting di AC Milan. Performa kelas dunianya memang tidak perlu diragukan, tapi kini mulai muncul kekhawatiran soal beban permainan yang terlalu besar untuk pemain berusia 40 tahun itu. Laporan Milan Press menyebut bahwa setelah start musim yang sangat baik, Modric mulai terlihat kesulitan secara fisik. Ini terlihat jelas saat melawan Torino, di mana ia tampak kewalahan mengikuti tempo tinggi di babak pertama. Situasinya makin mengkhawatirkan karena Modric selalu menjadi starter di setiap laga Serie A musim ini. Ia juga jarang sekali diganti sepanjang musim. Modric hanya 2 kali ditarik keluar sebelum menit ke-90, yaitu saat melawan Cremonese dan Udinese. Ketergantungan Massimiliano Allegri pada Modric memang besar karena ia adalah pengatur tempo permainan Milan. Namun situasi ini punya resiko besar. Ketika Modric mulai kelelahan atau melakukan kesalahan, sistem permainan Milan pun ikut goyah. Kondisi ini dianggap berbahaya karena Milan terlalu mengandalkan pemain yang sudah berusia 40 tahun meski fisiknya masih terjaga. Meski begitu, kini Allegri mulai melihat Ardon Jazari sebagai opsi yang tepat untuk menggantikan Modric ketika dibutuhkan. Penampilannya yang meyakinkan saat menghadapi Lazio di Coppa Italia menunjukkan bahwa ia mampu memikul tanggung jawab tersebut. Di sisi lain, Allegri juga menilai Samuel Ricci lebih pas ditempatkan sebagai gelandang box to box, bukan di posisi yang menjaga area depan lini pertahanan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.